Eee, Asam urat itu apa sih, Dok? Kenapa kok disebutnya asam urat? Emang diurat-urat, Dok? Orang awam nanyanya begitu. Silakan, Dok. Iya, jadi terima kasih ya Pak Gosal ya untuk webinar malam ini. Meskipun di hari libur, tapi ternyata teman-teman yang bergabung cukup banyak juga ya Pak ya. Nah, Ada hmm, yang di itu mungkin di-mute dulu, teman-teman. Coba mungkin, silakan di-mute dulu. iya, menjawab Oh, pertanyaan Pak Gosal, saya ingin share slide untuk memudahkan ini ya apa yang mau saya sampaikan. Nah, apakah terlihat di sana dengan jelas? jelas, Dok, saya jelas. Baik, terima kasih. Jadi, kalau kita bicara mengenai apa tuh asam urat, nah kita enaknya ya membahas mengenai zat gizi dulu, karena dari asalnya adalah dari zat gizi atau nutrien. Jadi sebenarnya nutrien yang kita kenal itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu makronutrien. Ini yang dibutuhkan dalam jumlah besar, mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah kecil, miligram-miligram gitu ya. Kalau makronutrien itu puluh gram. Nah, di makronutrien ini ada gambar apa api maksudnya adalah energi, bahwa makronutrien itu kalau di metabolisme bisa menghasilkan energi. Ada tiga, Tenaga. yaitu karbohidrat, tenaga, ya. Karbohidrat, protein, dan lemak. Fokus kita di protein, ya. Protein itu kalau sudah menjadi rangkaian molekul besar. Kalau rangkaiannya pendek, itu disebut peptida. Kalau molekulnya adalah satu, itu disebut asam amino. Nah, ada asam amino yang disebut purin. Pasti pernah dengar ya. Kalau yang apalagi yang pernah asam uratnya tinggi, pasti dokter bilang atau ahli gizi atau dokter gizi bilang makan purinnya, makan makanan yang mengandung purin tinggi dikurangi ya, gitu. Nah, ini purin adalah salah satu dari asam amino. Nah, kalau kita bicara purin, nah balik lagi, purin itu selain dari makanan atau sumber eksogen, ternyata purin itu juga sumbernya endogen atau hasil metabolisme di dalam tubuh sendiri. Purin Sudah ada dalam ini tubuh. Endogen artinya sudah ada di dalam tubuh, Dok, ya? ada di dalam tubuh dan metabolismenya itu menghasilkan purin. Selain juga makanan yang kita konsumsi Eksternal. sehari-hari, yaitu eksogen, sumber eksogen. Nah, purin di dalam asam amino purin ini di dalam tubuh akan metabolisme menjadi asam urat. Nah, kalau tadi pertanyaannya asam urat itu apa? Ya, ini urut-urutannya. Karena nanti kalau kita bicara asam uratnya tinggi, salah satu penyebabnya adalah dari makanan juga, gitu ya. Makanannya apa? Makanan yang mengandung purin. Iya, Nah, ragi, kacang, sardin, daging gitu, Dok, ya? ya di antaranya. Tapi nanti saya akan jelaskan lebih detail. Nah, asam urat ini kalau di dalam tubuh itu di dalam darah ya yang diperiksa di laboratorium itu adalah dari darah. Kalau asam urat di dalam darah jumlahnya di atas normal, itu namanya hiperurisemia. Ini kalau yang nggak biasa tuh kayaknya dilafalkannya agak repot beribet gitu ya. Iya. Hiperurisemia itu adalah asam urat yang kadarnya di atas normal. Nah, saya lanjutkan. Nah, mengenai manfaat. Asam urat di dalam tubuh itu bermanfaat, bukan tidak bermanfaat. Ini berarti tubuh kita butuh asam urat sebenarnya, Dok, ya? Memang asam urat itu dibuat oleh tubuh untuk kebutuhan tubuh kita. Dan Karena tadi sudah manfaatnya diterangkan, juga
Tadi sudah terangkan Ya, dokter, tadi ada dari dalam tubuh yang produksi dan ada dari eksternal ya, ya, dari luar ya. iya, Dan benar. itu diperlukan tubuh ya. Iya, Oke, benar. Dan manfaat di dalam tubuh itu adalah stimulasi sistem kekebalan tubuh, penting kan? Sistem kekebalan tubuh, antioksidan yang kuat di dalam tubuh. Jadi kalau kita sering, aduh minum antioksidan supaya ini tuh, sebenarnya di dalam tubuh kita itu juga sudah ada antioksidan. Salah satunya adalah asam urat ini dan membantu menjaga tekanan darah. Jadi supaya tekanan darah itu stabil, itu ada asam urat di dalam tubuh dan mencegah penyakit pada sistem saraf pusat. Nah, ternyata banyak lagi sudah mulai diketemukan manfaat-manfaat terhadap beberapa penyakit. Yang saya baca kemarin pada organ reproduksi wanita, pada mencegah demensia, tetapi di sini saya tidak bahas sampai sedalam itu karena risetnya saya juga belum dapat sangat banyak gitu ya. Itu Pak baik. yang bisa saya Baik, Dok. sampaikan. Berarti asam urat intinya diperlukan oleh tubuh kita. Betul, Dok ya? Iya, benar. Kenapa asam urat, Dok, bisa jadi penyakit di tubuh kita? Kenapa itu? Nah, saya akan jelaskan lebih detail lagi. Nah, ini ya, asam urat di dalam tubuh itu eh, pada keadaan normal, maksudnya pada keadaan kita sehat, pada makan yang normal, makan normal tuh makan sehat itu adalah makan gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, nggak berlebihan, komposisinya itu ideal. Nah, itu sebenarnya keadaannya tuh di dalam tubuh seperti ini. Karena 80 sampai 90% itu justru dari dalam tubuh sendiri. 10 Oh, cukup sampai banyak ya. 2 iya banyak, 10 sampai 20% yang dari eksogen atau dari makanan. Oleh sebab itu kalau konsumsi makan kita berlebihan, nah tubuh bagaimana mengatur mengelolanya di dalam tubuh gitu ya. Ini saya ingin mengulangi lagi ya bahwa asalnya endogen itu dari pemecahan komponen dalam tubuh dan dari eksogen itu makanan tinggi purin. Nah, di dalam tubuh 60% mengalami metabolisme atau diolah dalam tubuh sendiri, yang 40% itu diekskresi. Ekskresi artinya tuh dibuang. Dibuangnya lewat dua tempat, yaitu saluran cerna dan dari ginjal dibuangnya. Jadi 70% dibuang melalui ginjal. Oleh sebab itu, minum cukup itu akan minum yang cukup Mengurangi. itu akan benar mengurangi timbunan timbunan asam urat di dalam Asam tubuh. urat. Jadi ya karena kita jadi lancar buang air besar dan asam urat itu ikut dibawa keluar bersama uh, dengan air dengan buang air kecil kita gitu gitu Pak. Jadi kalau yang kurang minum ya bisa-bisa asam uratnya Tinggi kalau ya, pas dokter. kebetulan makan purinnya banyak ya bisa meningkat atau tidak mau turun. Nah ini penting sekali. Nah di sini penjelasannya juga pada ginjal yang sehat seharusnya purin bisa dikeluarkan, tapi ingat jumlahnya ada terbatas. Jadi kalau kita konsumsi makan yang mengandung purin sangat tinggi, ya bisa bermasalah juga gitu. Nah ini masalah asam urat di dalam tubuh. Nah kalau yang disebut hiperurisemia itu adalah kadar asam urat di dalam tubuh, di dalam darah yang tinggi. Pada perempuan, lebih dari 6 miligram per desiliter. Pada laki-laki, lebih dari 7 miligram per desiliter. Jadi, tapi biasanya kalau kita cek di laboratorium, di situ sudah ada keterangannya Terangnya. ya, Terangannya, ya dok ya. normal sekian. Jadi kalau sudah di atas normal, nah ini mesti diperhatikan dari mana? Apakah dari metabolismenya yang bermasalah atau dari makannya? Nah,
akibat dari hiperurisemia itu adalah penyakit. Penyakit yang bisa muncul penyakit ginjal kronik, penyakit jantung koroner dari tahapan hipertensinya, terutama adalah GOUT. Nanti kita akan bahas lebih banyak mengenai GOUT ya. Nah, tapi mengingatkan lagi bahwa selain makanan juga faktor lingkungan dan faktor genetik juga berperan Oh, genetik pada, juga, Dok. iya benar, pada berperan pada keadaan hiperurisemia. Nah, jadi dari overproduksi di liver, di gangguan pengeluaran di ginjal, jadi kan harusnya dikeluarkan melalui ginjal. Nah, kalau ada hambatan di ginjal, ya minumnya kurang atau ada gangguan ginjal, ya ini ya bisa menyebabkan hiperurisemia. Dan di usus, nah ini juga mengeluarkan asam urat, gitu ya Pak ya. Jadi, nah kalau kita bicara GOUT, ini kan panahnya tebal, ini yang sering kali muncul menjadi penyakit. GOUT adalah radang sendi, ya, bisa timbul di mana-mana, di jari tangan, jari kaki, di bagian-bagian sendi yang lain, ini bisa muncul. Biasanya muncul awal itu di sendi-sendi yang kecil. Contohnya adalah jempol kaki. Nah, ini terjadinya karena peradangan. Di sini kita lihat kristal asam urat itu bentuknya seperti jarum yang tertimbun yang menyebabkan radang. Dan ada beberapa tahapan. Tahap 1, 2, 3, 4. Tahap 1 dari mungkin belum terasa atau terasa tidak nyaman. Di sini sudah diketemukan hiperurisemia. Kerusakan yang berlanjut, peradangan membengkak sampai bentuk dari sendinya tuh sudah berubah. Aduh, sendinya Iya, berubah, Dok. Maksudnya iya sendinya benar. terkikis Jadi atau apa, Dok? eh, bisa seperti ini sampai bengkok-bengkok gitu. Uh, Ya, jadi ya sebelum terjadi seperti itu sebaiknya memang ditata laksana atau diobati. Gitu, Pak. Nah, sebenarnya di Indonesia banyak nggak sih yang sakit sendi? Wah, kalau kita lihat populasi Indonesia 2018, eh, sakit sendi yang disebabkan hiperurisemia, osteoartritis, rheumatoid arthritis, ini data data keseluruhannya ternyata meningkat dengan bertambahnya usia. Kita lihat pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun, 1%, tapi begitu sampai di usia 55, 64, 65, sudah 15%. Ya, jadi semakin semakin berusia, semakin meningkat risiko penyakit gout-nya. Itu, Pak. cukup banyak, Dok ya, 15%, Dok. Iya, Baik, Dok. Kita tahu tadi dokter bilang bahwa eh, itu karena kelebihan purin, Dok ya, hmm. betul kan? Iya. Eh, makanan 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 apa contohnya, Dok, yang bisa yang membuat kita kelebihan purin ini? Nah, penyebab hiperuricemia itu dari makanan dan dari dalam tubuh sendiri gitu ya Pak ya. Nah, Eh, kalau yang dari dalam tubuh sendiri tadi ya gangguan metabolisme purin dalam betul. tubuh, pengeluaran, terus ternyata kerusakan sel yang tinggi atau turnover sel yang tinggi di dalam tubuh ini juga menyebabkan hiperurisemia. Nah, ini contohnya adalah olahraga yang ekstrim, itu terjadi pemecahan yang tinggi. Nah, ini juga menyebabkan peningkatan eh, apa kadar asam urat di dalam darah. Nah, kalau kita bicara makanan, nah ini makanan yang tinggi purin dan makanan yang mengandung tinggi fruktosa. Fruktosa itu gula buah ya, contohnya sirup jagung, gula buah, madu, karamel. Nah, kalau konsumsinya berlebihan, itu juga menyebabkan peningkatan asam urat di dalam darah.
Nah, makanan tinggi purin tuh. Contohnya adalah di sini banyak contohnya ya, tapi kita kelompokkan yang sangat jelas tinggi purinnya, yaitu jeroan, bacon, daging sapi, domba, kalkun, ikan, kerang jenis tertentu, remis, udang, lobster, kacang-kacangan. Dari sini kelihatan sekali bahwa makanan-makanan sumber protein eh, yang mengandung tinggi purin. Kemudian ada lagi gula buah, tadi ya, fruktosa, terus alkohol, terutama bir, dan minuman kopi juga menyebabkan peningkatan asam urat di dalam darah. Jadi konsumsinya tidak boleh berlebihan. Nah, kalau kalau kita lihat di sini ya, misalnya buah itu 14 miligram per 100 gram, 73, 78 di bawah 100 ya. Tapi kalau sudah ketemu hati sapi itu sudah 185 miligram Wah, per tinggi 100 dok ya. gram. Ya lebih tinggi dari makanan-makanan yang lain, kacang juga gitu, Pak. Baik Nah, dok. ini makanan-makanan yang mesti dicermati, Ingat. tapi nggak usah dihafalkan ya. Maksudnya, terus makanan jenis apa? Wah, nanti bisa bisa pusing. Jadi eh, ingat-ingat saja kelompok makanan eh, bahan makanan sumber protein atau yang kita biasa lauk pauk itu ya jangan banyak-banyak konsumsinya. Baik dok. Nah, teman-teman semua pemirsa boleh ini ada di recording ya. Jadi bagi yang ingin nanti mendengarkan kembali atau mencatat apa-apa yang diperlukan, tinggal minta recordingnya aja atau nanti juga di YouTube juga kita ada sebarkan. Jadi tetap akan dapat mendengarkan kembali kapan saja. Oke dok, saya mau lanjut dengan beberapa hal yang sering menjadi mitos di keluaran dok. Ada beberapa hal yang saya ingin tanya langsung kepada dokter. Untuk penderita asam urat tinggi atau hiperurisemia ini, katanya tidak disarankan mengonsumsi sayuran hijau. Itu saya pernah dengar. Saya sudah siapkan beberapa pertanyaan. Itu dulu, dok, satu. Baik. Jadi itu mitos ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya Pak ya, bahwa sayuran itu tidak lebih dari 100 per 100 gramnya. Sedangkan kalau di kacang dan daging itu lebih tinggi ya. Jadi sebenarnya penderita asam urat tinggi atau hiperurisemia tidak disarankan mengonsumsi sayuran hijau itu mitos. Sayuran itu tidak mengandung tinggi asam urat, mengandung tapi tidak tinggi asam urat. Nah, Jadi, dengan kita tidak mengonsumsi sayuran, kita cenderung makan lauk, khawatirnya lebih banyak, malah nanti eh, makanan yang sumber purinya malah lebih banyak dikonsumsi, gitu Pak. oke. Jadi jawabannya adalah makan sayur tidak apa-apa. Gitu dok ya. Harus ya. Oke, yang kedua dok. Ada mitos bilang hiperurisemia atau asam urat tinggi bisa sembuh sendiri katanya nggak usah diapa-apain. Ini penjelasannya adalah seperti ini. Jadi asam urat tinggi atau hiperurisemia bisa sembuh sendiri itu mitos. Jadi kalau sudah menjadi penyakit gout tadi itu ya, yang sampai sendinya bisa berubah bentuk gitu ya, harus diobati dan harus konsultasi dokter, diobati untuk menghindari kerusakan sendi yang lebih berat. Kalau dibiarkan, dia akan dan sakit sekali, mengganggu pergerakan, mengganggu aktivitas, mengganggu kerja gitu ya. Nah, eh, tetapi jika masih di tahap hiperurisemia, belum muncul menjadi penyakit-penyakit, tetap harus dikontrol dengan pola makan dan obat jika perlu. Jadi selain itu juga dicari penyebabnya. Penyebabnya apa nih? Apakah sudah ada masalah di ginjal, gitu ya? Ataukah metabolisme penyakit-penyakit lain yang menyebabkan asam urat menjadi tinggi? Jadi eh, sebaiknya memang berkonsultasi dengan dokter. Tetapi pola makan itu memang harus dilakukan, pola makan yang baik itu harus dilakukan baik sudah hiperurisemia atau asam urat sudah naik
atau udah tinggi atau belum. Kalau pola makannya tidak diperbaiki dari awal, nanti sudah meningkat malah jadi bermasalah kesehatan, gitu Pak. Baik, Dok. Jadi teman-teman, saya baru tanyakan 2 mitos mengenai hiperurisemia ini. Nanti teman-teman boleh bertanya mungkin mitos-mitos yang lain yang kita sering dengar karena asam urat ini Iya. banyak ceritanya. Mohon dimatikan dulu yang belum ini speakernya. Oke, jadi hiperuricemia ini banyak ceritanya. Orang bilang begini, bilang A, bilang B, banyak sekali. Jadi teman-teman ingin bertanya nanti ada di question and answer, bisa bertanya di sana. Oke. Nah, Dok, saya mau lanjut dengan di sini diterangkan bahwa hiperurisemia dikontrol dengan pola makan dan obat jika perlu. Pola makan seperti apa, Dok, yang baik untuk mencegah asam urat ini atau hiperurisemia ini? Iya, ini yang terpenting nih ya Pak. Jadi pola makan yang sehat itu harus kita laksanakan saat kita sehat, terutama ya kalau udah sakit biasanya pola makannya akan disesuaikan dengan keadaan sakitnya atau penyakitnya. Nah, anjurannya adalah pola makan gizi seimbang. Makan sehari 3 kali, makan pagi, siang, malam, selingan 2 sampai 3 kali, tergantung aktivitas kita ya. Kalau misalnya kerjanya lagi jaga malam ya mungkin tidak ya kemungkinan tidak bisa seperti ini. Tapi kalau yang aktivitasnya pagi sampai malam bisa makan pagi, siang, malam gitu ya. Dengan selingan dengan jarak 3 jam, 3 jam tiap 3 jam. Kenapa sih makan kok malah sering? Iya, karena tubuh kita itu mengelola makanan tidak bisa kalau dikasih makanan sekaligus banyak. Dengan dikasih makan sekaligus banyak, mengelolanya nanti lebih berat. Ya, jadi makanan untuk sesuai dengan kebutuhan kita harus dibagi menjadi sekian kali. Jadi 5-6 kali, yaitu 3 kali makan dan 2 sampai 3 kali selingan. Nah, yang dimakan apa? Untuk makan pagi, siang, malam, anjurannya seperti ini lengkap gizi, yaitu karbohidrat, bahan makanan sumber karbohidrat, sayur harus banyak, Pak. Jadi salah banget ya kalau sakit Tidak makan asam urat sayur. terus tidak makan sayur. Karena kalau kita tidak makan sayur, kita akan menambah porsi-porsi makan yang lain. Nah, lauk pauk ini sumber protein. Ingat tadi ya, urutannya dari Iya. protein, asam amino, Ini dia purin, sumbernya asam purin. urat. Nah, iya justru di sini yang paling banyak. Kemudian buah-buahan. Buah juga tidak dianjurkan sangat banyak, porsinya hanya seperti ini. Nah, kalau kita mengingat makanan, lauk pauk itu ya tadi ya bahan makanan sumber protein, daging, ikan, unggas, makanan laut, tahu, tempe, kacang itu. Ini jangan berlebihan kalau mengkonsumsi untuk tubuh kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Kemudian makanan pokok, sayur, buah itu punya tugas masing-masing ya. Jadi makanan pokok tugasnya adalah sumber energi, lauk pauk sumber protein dan mengganti sel yang rusak atau membuat sel yang baru. Sayur adalah sumber serat, vitamin dan mineral. Buah adalah sumber gula, serat, vitamin, mineral. Karena sumber gula dan gula buah sehingga anjurannya ya konsumsinya tidak berlebihan. Nah, apapun yang berlebihan kan jadi tidak sehat ya Pak ya. Begitu, Dok. Nah iya benar. Jadi Jadi yang anjuran penting makannya kita seperti ini. ya, jadi yang tadi dokter bilang lauk pauk ini yang harus hati-hati kalau kita tidak mau kelebihan asam urat sebenarnya, Dok ya. Karena sumber Iya protein lah itulah di sini yang biru itu ya. benar Pak. Karena Oke. ya Pak, zaman sekarang itu beda. Zaman dulu orang makan lauk itu tidak banyak. Zaman sekarang orang makan lauk lebih banyak dari makanan pokoknya. Bahkan ada orang yang tidak menghindari makanan pokok atau mengurangi nasi, menggantinya dengan lauk pauk, kan sering begitu. Terus kurang informasi mungkin, Dok. Baik, Dok. Saya mungkin mau mengambil sedikit rangkuman dari apa yang dokter sampaikan itu ya.
Pertama, saya melihat bahwa mendengar asam urat tinggi disebut hiperurisemia. Jika tidak dikelola, akan menyebabkan komplikasi atau penyakit yang berbahaya buat tubuh kita. Itu pertama dari saya yang lihat. Kedua, mencegah dan mengobati hiperurisemia dengan pola makan gizi seimbang sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi mencegahnya dan mengobati dengan pola makan gizi yang baik, seimbang. Dengan Iya, kebutuhan benar. sesuai yang kita cukup untuk badan kita, dan tentunya tadi cukup minum. Ya, minum adalah salah satu bagian penting untuk mengatasi juga hiperurisemia ini. Yang ketiga adalah jika timbul gejala komplikasi atau GOUT, atau nama lainnya ada pirai, konsultasikan ke dokter untuk mencegah kerusakan sendi yang lebih berat. Karena kalau sudah rusak sendinya lebih berat, tadi ada gambarnya, itu nggak gampang benerinnya itu ke dok ya, atau nggak bisa dibenerin malah. Saya kurang tahu itu. Tapi yang pasti sudah sangat berat itu. Keempat, mencegah berat badan ideal, menjaga berat badan ideal, dan menurunkan berat badan yang kelebihan atau obesitas. Itu 4 rangkuman yang menurut saya perlu diperhatikan oleh pemirsa atau teman-teman yang sedang hadir di sini, Dok. Begitu, Dok? Iya, Betul? Pak. Benar sekali. Terima kasih sudah menyampaikan rangkuman yang lengkap. Kalau ada tambahan lagi, Dok, mungkin yang lain lagi. Sudah cukup, Dok? Sudah cukup, Pak. Baik. Terima kasih, Dokter, atas apa yang diterangkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan itu menjadi informasi yang penting untuk kita Ya, semuanya. terima kasih juga Oke, buat teman-teman sudah mendengarkan. baik. Acara Dr. Lucy and Friends ini setiap bulan kita adakan 1 bulan 1 kali. Biasanya adalah pada minggu terakhir, hari Jumat minggu terakhir pada bulan berjalan. Contohnya pada bulan ini tanggal 29. Bulan depan, Januari, kita akan mengadakan kembali acara Dr. Lucy and Friends dengan tema hati-hati info gizi ngawur. Nah, ini hati-hati info ngisi ngawur. Tadi kita juga mendengar di acara kita mengenai asam urat, banyak yang ngawur, mitos-mitos yang ngawur atau hoax, tidak boleh makan sayur atau dan lain-lain. Ada yang diet, tidak boleh makan begini, tidak makan begini, malah meninggikan asam urat kita. Ya, jadi hadir pada acara nanti tanggal Jumat 26 Januari jam 20 seperti biasa jam 8 malam. Temanya adalah hati-hati info gizi ngawur. Nah, ini banyak info gizi ngawur. Dan acara nanti ini jangan lupa kita akan memberikan 10 hadiah untuk pemenang yang dipilih. Oke? Sebelum itu saya mau menyampaikan sedikit. Baik, kita akan masuk pada acara tanya jawab dulu ya. Saya mulai dengan tanya jawab ini dari langganan kita, Dr. Megawati. Dr. Megawati saya biasa bacakan aja kalau Dr. Megawati. Selamat malam Dr. Mega. Selamat malam, Dr. Megawati. Oke, Dokter Lucy, Pak Gosal, dibacain Ya, aja lah. oke. Bagaimana cara mencegah dan mengobati asam urat, Dok? Nah, tadi sudah diterangkan, Dr. Mega, ada Ya, rekamannya semuanya. Tadi makan gizi seimbang, betul Dok ya? ya benar. Dan Oke, banyak minum, ya. Ya, Ada mungkin saya rekamannya, nanti tambahkan tinggal ya, diputar. Pak. Jadi, Silakan, Dok. kalau mungkin evaluasi nih hari-hari seringnya, hari-hari sebelumnya, atau bahkan lama sebelumnya, apakah memang konsumsi makanan tinggi purin atau konsumsi lauk pauknya tuh cukup banyak. Nah, itu yang perlu segera diperbaiki ya. Selain dari tadi yang sudah ada di presentasi. Oke, Dok. Terima kasih. Ada pertanyaan kedua dari Bapak Melvin mungkin ini. Bapak Melvin, bisa dibacakan? Iya, Pak. Oh, Melvin Ibu. perempuan, Pak. Ibu Melvin. Silakan Bu Ya, Melvin, maaf.
Ada. Ya Pak, gimana Pak? Bisa dibacakan? Obat apa makanan asam urat? Tantangannya apa kalau ada kena asam urat? Oh, itu itu saya bacakan aja, Bu. Dok, kalau minum obat allopurinol, apa bisa sembuh? Apa sebaliknya jaga makanan aja? Nah, Iya, jadi eh, biasanya dokter memresepkan allopurinol untuk asam urat yang tinggi atau hiperurisemia. Tetapi dari makanan tetap saja harus dievaluasi apakah konsumsi makanannya itu tinggi purin. Kalau jelas-jelas tinggi purin ya harus diperbaiki. Pun belum sakit asam urat tinggi, kalau saran saya sih jangan konsumsi makanan tinggi purin yang berlebihan, atau makanan lauk tuh sebaiknya nggak berlebihan. Oh, makan ikan kok tinggi purin juga ya, dokter? Ada pun ya tergantung berapa banyak yang dikonsumsi. Mungkin di ikan tidak tinggi sekali, tapi kalau makanan lain yang tinggi dikonsumsi, kalau dijumlah-jumlah bisa tinggi sekali, Bu. Misalnya kacang-kacangan, kalau makannya setengah stoples sambil ngobrol gitu ya, nggak terasa ya jadi tinggi gitu. Oh, tapi kalau dikit-dikit boleh ya? Harus makanan mengandung protein tuh harus, tetapi tidak tinggi. Oh iya, Gitu, makasih ya Bu. dokter. Sama-sama, Bu. oke. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Feby. Saya bacakan saja. Izin bertanya, Dok. Apakah ada hubungan asam urat yang tinggi dapat menyebabkan gagal ginjal akibat cuci darah? Nah, Iya, jadi seperti tadi sudah saya presentasikan juga ya, bahwa asam urat yang tinggi bisa disebabkan karena gangguan ginjal atau gagal ginjal, dan gagal ginjal kalau asam uratnya selalu tinggi itu juga memperberat penyakitnya. Jadi itu terbolak-balik. Jadi biasanya dokter akan sangat perhatian atau sangat serius kalau ada gangguan ginjal, ada asam urat tinggi gitu. ya. Jadi Dan pertanyaannya, tambahan ya Pak, dan dari Sian. makanan benar-benar harus baik. Jadi benar, pertanyaannya benar. Asam urat yang tinggi Hmm, menyebabkan gagal ginjal. Akibat ya. gagal ginjal ya cuci darah. Itu benar, Bu Feby. Jadi saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Yani Cahyadi. Apa sakit batu empedu bisa dari penyebab asam urat? Kurangin makan kacang, ganti makan kuaci, apa bisa berkurang asam uratnya, Dok? Dari dua pertanyaan sebenarnya. Batu empedu bisa Ya. menyebabkan asam urat? Tidak. Eh, Sampai sekarang belum ada riset yang mendukungnya ya. Jadi asam urat dan batu empedu. Tetapi kalau yang pertanyaan susulannya itu kurangin makan kacang, ganti makan kuaci. Sebetulnya itu sama saja ya. Kuaci itu Asam kan urat juga, Dok, sebetulnya ya? kuaci itu adalah kacang. Konsumsilah Ya. secukupnya. Kalau Jadi untuk memang selingan ya makan satu tangan tuh apa sih, satu setelapak genggam. tangan, satu genggam itu udah cukup. Tapi kalau sudah makan kuaci, Dok, nggak bisa berhenti. Ya. Apalagi Nah, sudah makan harus kacang. berhenti. Makan kacang pakai bir, enak banget, Dok. Aduh, itu yang bikin Dan itu dua-duanya berkontribusi terhadap tertinggi. peningkatan kadar asam urat. Bu Febi, mudah-mudahan keterangan cukup ya, Bu Febi ya. Sorry, Bu Jani ya. Saya lanjut ke Bu Eviana. Pertanyaannya, pada umumnya bagian tubuh yang sering terkena asam urat bagian mana aja, Dok? Oh, itu kaki Eh, kanan deh, kaki kiri itu jempol tuh bener tuh. Saya ya, kena juga, Dok, soalnya. jadi sebenarnya bukan penyakit asam urat ya. Asam urat itu adalah asam amino yang normal ada di dalam darah. Kalau kadarnya naik, namanya hiperurisemia. Kalau sudah numpuk di sendi, itu namanya arteritis gout atau pirai. Jadi di mana di sendi-sendi kecil terutama. Karena di situ penumpukannya lebih mudah dan keluhannya lebih cepat timbul. Iya, jadi jelas Bu Evi Pak, ya. bantamu bawa sini.
Iya, bantalnya yang mana, Bu? Oke, saya lanjut ke Bu Rizka. Ibu Rizka Laili Fausia, pertanyaannya, Dok. Apakah kondisi obesitas bisa menjadi faktor penyebab dari hiperurisemia? Tadi sudah saya di rangkuman ada ya, itu adalah bagian dari hiperurisemia. Iya, benar sekali. Jadi karena kalau kita kita ungkap obesitas itu kan sebenarnya kelebihan asupan makan. Asupan dalam hal ini adalah kalori. Kalori yang didapat dari karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, kalau konsumsinya selalu berlebihan, jadi obesitas, dan di dalam tubuh juga kadar asam uratnya akan naik. Jadi memang dianjurkan untuk menurunkan berat badan untuk yang obesitas atau berat badannya berlebih. Cukup jelas ya, Ibu Rizka. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ibu Anita. Berapa banyak kebutuhan protein sehari agar tidak berlebih, Dok? Nah, ini sangat teknis. Dokter tentu tahu jawabannya ini. Iya, protein itu kita cuma butuh, kalau kita bicara protein, kita harus membedakan antara protein dan lauk pauk atau bahan makanan sumber protein. Karena kalau ini tidak dipisahkan, itu artinya jadi lain. Misalnya telur satu butir itu kira-kira 60 gram. Telur adalah bahan makanan sumber protein. Proteinnya ada sekitar 7 sampai 10 gram. Jadi beda ya. Jadi kalau nanti sekian puluh gram terus sekian puluh gram adalah diartikan protein, bukan bahan makanan sumber protein, malah jadi artinya lain. Jadi sehari-hari kita butuh kira-kira 50 sampai 100 gram protein, bukan lauknya ya, protein itu dengan cara makan yang terbagi. Nah, kalau bentuk makanannya adalah lauk itu kira-kira 1 potong sampai 3 potong, tergantung tinggi badan, aktivitas, dan usia. Nah, 1 potong sampai 3 potong itu artinya apa sih? 1 potong, 1 penukar. Biasanya kita di dalam di dalam eh, menyusun menu gizi itu kita menggunakan kata penukar. Tapi kalau penukar nanti tambah bingung lagi. Jadi kalau kita makan lauk itu kira-kira 3 potong. Nah, itu yang paling banyak. Atau 1 potong yang paling sedikit. Misalnya telur 1 butir. Atau telur 1 butir ditambah tempe 2 potong. Nah, itu untuk orang yang tinggi badannya 170 cm gitu untuk sekali makan. Jadi kira-kira kebutuhan protein seperti itu. Semoga ini jelas menjawab pertanyaan dari Saya kasih contoh, Dok. Boleh, Dok? Saya bertanya, Dok, langsung, Boleh, Dok. silakan. Saya Dari Bu Anita. makan siang biasanya, karena saya sudah cukup mengerti ya tentang gizi seimbang ya. Saya supaya pemirsa tahu aja, misalnya saya makan karbonya sudah ada. Saya makan tempe 1, ayam goreng 1. Biasanya hanya 2, Dok, lauknya. Tempe Ya, 1, ayam paha goreng 1, sepotong gitu. ya bolehlah Itu berapa kalorinya, Dok? eh, maksudnya proteinnya. Proteinnya, sorry. Ya, Ya, proteinnya. jadi itu sekitar 15 sampai 20 gram protein, atau makanannya itu biasanya sekitar 50 sampai 100 gram kalau dalam bentuk Oke. makanan. Jadi Oke. potongan seperti itu sudah cukup untuk makan siang. Nah, kalau yang konsumsi berlebihan tuh biasanya misalnya nggak makan sayur. Karena nggak makan sayur, jadi lauknya ditambahin. Jadi misalnya jadi 4 penukar atau 2 kali lipat tadi yang dikonsumsi Pak Gozal. Untuk sekali waktu sih mungkin toleransi tubuh masih baik ya, tapi kalau terus-terusan dan jumlahnya juga banyak ya asam urat akan mulai meningkat, karena juga fungsi ginjal manusia kita ini sudah mulai ada penurunan. Itu secara fisiologis atau normal ya di usia 30 tahun ke atas. Baik, Jadi Dok. jangan terlalu pede gitu.
untuk Jadi konsumsi kembali ke makan yang berlebihan. pertanyaan saya tadi dok, berarti kalau saya makan 100 gram lauk terdiri dari Ya, ayam, soto poha, dan tempe, itu itu sudah kalori cukup. proteinnya adalah sekitar 20 Ya, kadar proteinnya adalah 15 sampai 20 gram. gram. Oke. Ya, Jadi sudah mungkin itu cukup. bisa menjadi contoh Ya, kepada Ibu Anita. Sedangkan satu ya, hari kita butuhnya bukan 20 ya, kita butuhnya satu hari 50 adalah gram sampai 50 sampai 100 70 gram. sampai 100 ya. Ya, Oke. tergantung ya itu, tergantung usia, jenis kelamin, aktivitas, Jadi kondisi tubuh, metabolisme. saya sarankan pada teman-teman untuk belajar berhitung dok sebenarnya. Gizi Ya, seimbang tadi. idealnya begitu. Idealnya harus ngerti itu. Oke, saya lanjut ke pertanyaan nomor 8 dari Ibu Novi Kartawan. Selamat malam dokter Lucy, Pak Gosal, selamat merayakan tahun baru. Selamat tahun baru. Saya belum ya, nanti kita menyusul tahun. Selamat merayakan Natal dulu, nanti tahun barunya Ya. menyusul. Mau tanyakan sedikit, boleh tidak penderita asam urat diurut? Waduh, gawat nih. Dipijit untuk mengurangi pegel-pegel dan sakit-sakit seluruh tubuh. Kalau tadi sendinya sudah bermasalah, sebaiknya tidak dipijat di tempat sendi, malah akan menyebabkan kerusakan lebih berat. Tapi Jadi kalau jawabannya, badannya pegel-pegel, pengen dipijat atau dimasas, daerah yang sehat itu tidak apa-apa. oke, Ya, jangan bagian kena asam ya. urat ya dok ya. Sambil izin minum ya, Pak. Silakan. Saya langsung bertanya dok, dari Pak Joko Kusumo Widakdo, asam urat saya di atas normal, tapi tidak terjadi GOT. Nah, kenapa tuh dok? Ini Pak Joko yang dari Prof. Joko nih. Silakan dok. Jadi, asam urat yang tinggi itu tidak langsung menyebabkan gout. Eh, untuk tahap-tahap awal mungkin cuma penumpukan, belum terjadi rasa nggak nyaman atau sakit gitu ya. Tetapi sudah mulai ada penumpukan kristal asam urat. Nanti kalau sudah penumpukannya udah berat, ya akan akan menimbulkan penyakit gout ini kalau sudah terlalu lama. Oleh sebab itu, pada asam urat yang kadarnya tinggi sudah sebaiknya diturunkan, harus diturunkan untuk mencegah timbulnya penyakit gout itu. Ya, mudah-mudahan jelas Pak Joko ya. Saya langsung ke Pak Suherman Setiawan. Pertanyaan. Seorang pasien laki-laki umur 65 tahun, 1 minggu sebelumnya dicek asam uratnya 5,7. 3 minggu setelah itu dia makan bubur ayam 2 hari berturut-turut, ditambah hati dan ampla ayam. Setelah itu dicek lagi, naik asam uratnya 8,7. Dari 5,7 menjadi 8,7 dalam waktu 3 minggu, karena dia makan hati dan ampla berturut-turut 2 hari. Sampai terasa nyeri sendi-sendi jari dan tangan, jari-jari tangan. Apakah harus terapi allopurinol atau diet ketat saja bisa asam uratnya turun? Iya, ini kayaknya Dr. Suherman deh, mungkin pasiennya nih. Ya, Dokter bisa Suherman. bisa saja dari 5,7 jadi 8,7 karena konsumsi yang berlebihan. Mungkin bukan buburnya, tapi ayamnya ya, kalau bubur ayam. Tapi mungkin kalau bubur ayam mungkin tidak se ekstrim itu. Mungkin ada makanan-makanan lain yang tidak sadar dikonsumsi. Nah, kita juga mesti evaluasi apakah ginjalnya benar-benar sehat, atau ada penyakit apa yang menyebabkan produksi asam urat di dalam tubuh pasien itu meningkat. Kalau terapinya jelas, kalau kadar sudah di atas normal, pilihan obatnya adalah allopurinol dengan dosis tergantung kondisi pasien ya. Karena kalau dengan adanya gangguan ginjal berat itu sudah harus ada penyesuaian dosis. Nah,
Untuk makan, wah ini makan memang sudah harus sakit, nggak sakit, tinggi, nggak tinggi itu memang harus makan yang sehat. Jadi mungkin evaluasi makan sangat penting pada keadaan ini ya, karena kok tiba-tiba naik dalam 3 minggu kok naiknya tinggi sekali gitu ya. Jadi bisa juga minumnya nggak cukup ya, apapun itu tetap makan harus kita evaluasi dan kembali ke makan yang sehat. Ini dok ada makan hati Semoga ampla dok mudah. katanya sama bubur. Bisa Nah itu juga ya, berapa banyak gitu ya. Tapi kalau cuma hati ampla satu, rasanya tidak apa-apa. Dan mungkin mesti cek yang lain-lain juga ya, Pak Gusal. Seperti tadi, kalau makan kuaci tambah bir enak ya. Nah itu kuaci dan bir itu sudah pasangan apa, serasi ya. pasangan serasi. Iya benar. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Soerman. Pertanyaan dari Ibu Yunita Susanti Mahemba. Ibu dan ayah saya memiliki asam urat sudah beberapa tahun. Tadi pernah diterangkan oleh dokter bahwa asam urat juga ada turunan dok ya, ada genetik ya. Iya, menurun, bukan Ya, menular. oke. Asam urat sudah beberapa tahun dan menular ke anak-anak atau menurun ke anak-anak. Hal Menurun ya, ini bukan bagaimana? menular. Hal ini bagaimana cara mengatasi? Apakah ada solusi dalam makanan agar asam uratnya berkurang dan ibu saya juga memiliki penyakit hipertensi, kolesterol. Apakah itu disebabkan dari asam urat dan apakah makanan yang diizinkan makan untuk menurunkan asam urat apa tidak mempengaruhi penyakit hipertensi atau kolesterol, dok? Terima kasih. Baik, jadi ini apa, agak lengkap gitu ya keluhannya jadinya. Nah, sebaiknya sih Semuanya berkonsultasi proteinnya dengan tinggi nih, dok. Kolesterol, hipertensi. jadi sebaiknya berkonsultasi dengan dokter apakah ginjal masih sehat, karena di sini juga ada hipertensi, ada asam urat yang meningkat, kadar asam urat yang tinggi gitu ya. Nah, eh, silakan itu dikonsultasikan kepada dokter penyakit dalam untuk dikonfirmasi apa yang terjadi. Nah, kalau menurun, ya bisa genetik, tetapi juga gaya hidup itu biasanya ditularkan oleh dari orang tua ke anaknya. Misalnya eh, makan yang suka mengkonsumsi makanan tinggi tinggi purin gitu ya. Di keluarga kan sering biasanya kalau ada keluarga yang nggak nggak makan sayur gitu. Nah, berarti anaknya juga nyontoh, jadi akhirnya sama. Terus kemudian di keluarga itu apakah ada obesitas? Nah, jadi semuanya itu bisa menjadi penyebab peningkatan asam urat di dalam darah. Jadi untuk terapinya, untuk cek kesehatan lebih lanjut, silakan berkonsultasi dengan dokter. Tetapi untuk makannya memang harus dievaluasi apakah konsumsinya makanan-makanan yang tinggi purin itu berlebihan, keseringan ngopi misalnya gitu, minum minuman beralkohol mungkin itu jarang, tapi cemilan-cemilan yang eh, apa yang tinggi purin, nah, kacang-kacangan lah, terus makanan-makanan misalnya hobi jeroan, nah seperti itu perlu dievaluasi dan disusun menu makan yang sehat eh, untuk sehari-hari gitu. Semoga bisa terjawab ya, Bu Yunita ya. Bu Yunita, mudah-mudahan sudah terjawab ya, Bu Yunita. Ada yang ingin ditambahkan mungkin dari Bu Yunita? Tidak ada. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ibu Priscilla Theofrida Oi. Kayaknya teman saya ini. Saya dapat video kalau makan pagi dihilangkan, dan yang bagus makan itu mulai dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Itu yang bagus. Apakah benar, dok? Wah, ini hoax atau fakta atau silakan, dok. Jadi, uh, jadi gini, kenapa anjurannya 3 kali makan, 2 sampai 3 kali selingan? Karena lambung kita kosong setiap 3 jam. Nah, ini untuk yang ada asam lambung, ada GERD, itu
sebaiknya makan itu setiap 3 jam. Kemudian dengan makan terbagi, tubuh kita tidak sekaligus dibebani makanan yang sangat banyak. Karena untuk metabolismenya, tubuh kita juga memerlukan waktu, memerlukan metabolisme yang normal gitu ya. Jadi sebaiknya sih makan dimulai dari sarapan, makan siang dan makan malam untuk kegiatan-kegiatan yang punya kegiatan normal ya. Jadi yang disebut sarapan itu makan pagi sebelum jam 9. Tetapi buat teman-teman yang kalau pagi beribadah tuh ya suka doa pagi, sholat gitu ya. Bangunnya kan pagi banget. Sebenarnya 1 jam setelah bangun tidur itu sudah bisa sarapan. Karena untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, kalau makan malamnya jam 8, tergantung tidurnya. Kalau tidurnya jam 9 setengah 10 ya, kalau jam 10 ya sudah pas. Tapi kalau tidurnya jam 9 ya kedekatan. Apalagi kalau makan malamnya yang jam 8 itu super banyak gitu ya. Ya, berarti kan kelebihan karena malam hari kita kegiatannya hanya istirahat, tidur. Kalau makannya berlebihan berarti akan ditumpuk, tidak digunakan oleh tubuh. Nah, semoga jawaban saya ini rada kepanjangan, tapi semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Priscila ya. Baik, Dok. Saya rasa cukup jelas, Dok. Oke, saya lanjut ke pertanyaan Ibu Inge. Apakah emping ini sangat teknis dan singkat? Apakah emping melinjok menyebabkan asam urat tinggi? Iya, kalau dikonsumsinya 1 toples. Kalau konsumsinya cuma sekitar 1 sampai 3 keping ya masih aman. Tapi tergantung teman-temannya yang lain juga. Kalau cuman keripik empingnya 4 atau 5 pieces, nggak ada apa problem deh, Dok ya. Itu intinya ya. Ya, saya tadi 1 sampai 3, Pak Gosal minta berapa? 4 Tambahin sampai dikit 5. dong. Tambahin dikit. Oke, saya lanjut ke pertanyaan Pak Edi Mulyono. Dok, anak usia 15 tahun asam urat tesnya 7. Laki-laki. Kenapa anak usia 15 sudah tinggi asam uratnya, Dok? Dan cara sembuhkannya gimana? 15 tahun, Dok. Iya, nggak 7 peduli. tinggi loh, Dok. Iya, benar. Jadi dari mana kita evaluasi makanannya? Makannya tinggi kalori, tinggi protein, jadi termasuk juga tinggi purin. Atau Makan sayur nggak? silakan kalau sebanyak apa sih makan sayur sampai bisa meningkatkan kadar asam urat? Nggak segitunya, Pak. Atau Tapi meredam malah, Dok. Maksud saya meredam. eh, kita makan tuh harus sesuai dengan gizi seimbang yang saya tadi tunjukkan, bahwa dalam 1 piring itu lauknya itu 1/6 dari isi piring, sedangkan sayuran itu 1/3. Nah, kalau masih sangat muda, usia gitu, sudah asam urat tinggi, benar-benar mesti dicek apa yang dimakan. Tetapi juga sebaiknya cek fungsi ginjal juga, atau berkonsultasilah dengan dokter spesialis anak untuk evaluasi ada masalah apa. Karena tidak hanya masalah ginjal ya, tadi saya sudah tunjukkan aktivitas yang berlebihan, penyakit yang menyebabkan pemecahan otot seperti rhabdomyolysis. Nah, itu kan juga perlu dievaluasi. Jadi Rasanya cukup perlu jelas. pemeriksaan Iya. yang baik. Itu saran dari dokter ya. Mudah-mudahan Iya, Pak benar. Edi jelas ya, Pak Edi ya. Oke, saya berikutnya ke Ibu Teti. Ibu Teti, selamat malam. Halo. Ibu Teti ini rasanya kawan saya nih, Bu. Oke, pertanyaannya, kalau bangun pagi telapak kaki suka nyeri. Ini kalau benar teman saya berarti umurnya sudah sekitar saya juga 60 lebih, Dok ya. Kalau bangun pagi telapak kaki suka nyeri, apa itu pertanda asam urat? Dan bagaimana mengantisipasinya? Rasanya bukan ya, saya tidak bisa memastikan, tapi kelihatannya kok bukan. Karena kalau yang nyeri gout itu sakitnya mendadak Sendi. tiba-tiba dan sakit sekali di sendi. Iya. Kalau yang telapak kaki pagi hari mungkin perlu dievaluasi
lebih lanjut ya. Mungkin jangan-jangan cuma ini aliran darah tidak lancar gitu juga bisa. Atau ya bisa disebabkan macam-macam. Termasuk mungkin kemarin nggak bisa jalan-jalan kemana itu. Ke mall berjam-jam. Iya, makanya saya mau tanya Bu Teti lebih jelas nih. Bu Teti, di mana Bu Teti nih? Selamat malam. Oke, kalau itu kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ibu Intan. Apakah jika sayuran direbus lama, kadar proteinnya akan berkurang? Pertanyaan Em, dok. tidak, Tidak, tidak. tidak berkurang sama sekali dok. 10%, 5%, 20%? Perubahannya mungkin ada yang terlarut di dalam air, tapi eh, sebenarnya kalau di sayuran itu bukan bahan makanan sumber protein ya Pak ya. Jadi Tidak ada kandungan proteinnya ya, sedikit ya. sedikit. Jadi purinnya juga tidak tinggi kadarnya. Ada orang bilang, dok, sayur bayam itunya tinggi, jangan makan sayur bayam karena banyak zat besinya katanya. Zat besi kan berbeda dengan purin Pak. Tidak terkandung dalam purin zat besi ya. Ya, Oke dok, beda-beda. baik. Terima kasih dok. Ini pertanyaan terakhir dok dari Ibu Melda. Apakah protein mempengaruhi HB? Iya, bahwa kalau untuk membuat HB itu kan sel darah ya. Jadi kalau untuk membuat sel darah itu butuh protein, selain juga butuh zat besi, butuh vitamin B12, butuh folat, nah dan butuh ya hal-hal yang lain. Jadi iya butuh protein. Mungkin saya nggak tahu arah pertanyaannya, tapi Rasanya ataukah sudah mau dijawab dikasih dok ya. Intinya protein baik mempengaruhi HB, hemoglobin darah kita. ya. Itu ada pengaruhnya. Baik, itu pertanyaan yang terakhir malam ini cukup singkat, yang bertanya tidak terlalu banyak. Mungkin pada sedang berlibur nih, banyak yang berlibur mau tahun baru. Saya mau mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa bulan depan kita ada webinar dengan Dr. Lucy and Friends dengan tema Hati-hati Info Gizi Ngawur tanggal 26 Januari jam 20 seperti biasa. Oke, saya mau sedikit menerangkan tentang program-program NutriHealth. Terima kasih dok atas keterangan-keterangannya semuanya. Saya mau menyampaikan sedikit program-program yang dilaksanakan oleh NutriHealth Indonesia. Kita mempunyai program kontrol untuk nutrisi bagi penderita diabetes atau penderita hipertensi atau mungkin juga kanker dan penyakit-penyakit lain. Bagaimana mereka mempelajari untuk dengan program 8 minggu atau 12 minggu atau 4 minggu cara makan nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Begitu juga untuk weight loss program, ada yang kita 12 minggu, ada yang 8 minggu, ada yang 4 minggu untuk mengontrol berat badan kita. 3 kali konsultasi dengan dokter, spesialis gizi klinik, Dr. Lucy. 4 kali konsultasi dengan ahli gizi kita, diberikan meal plan, dan program-program lainnya. Kita juga ada program untuk anak-anak atau untuk orang hamil, bagi yang mungkin ingin parenting nutrition management atau melihat perkembangan nutrisi anaknya, bagaimana mereka makan dan lain-lain, diawasi oleh dokter kita, Dr. Lucy, dan juga ahli gizi kita, dan juga perawat kita, juga dengan program pregnancy nutrition dan program-program lainnya. Kami siap menerima memberikan informasi bila diinginkan. Oke, kita sampai pada pengumuman pemenang giveaway. Ya, mungkin bisa diperlihatkan siapa pemenang untuk giveaway kita malam ini. Nah, ini dia pemenangnya. Pemenangnya adalah Ibu Melvin, Ibu Feby, Ibu Rizka, Ibu Anita, Dr. Megawati,
Bu Jani, Bu Yunita, Bu Priscilla Oi, Pak Joko, Pak Suherman. Ini adalah 10 pemenang untuk giveaway kita. Mereka akan mendapatkan tadi yang saya sebutkan 1 kotak teh dia leci, 1 kotak teh dia original, 1 tumbler teh dia, berikut minuman serat fiber shot dan juga voucher untuk konsultasi gratis kepada dengan Ibu dokter kita, Dr. Luciana. Mohon diklaim hadiahnya untuk menghubungi WhatsApp kita 081211755551. Tolong di screenshot slide ini untuk mengklaim hadiah yang akan kami berikan. Batas klaim adalah sampai hari Minggu tanggal 31 Desember. Jadi mohon di screenshot dan hubungi nomor 081211755551 ini untuk mengklaim hadiah tersebut. Jangan lupa juga untuk teman-teman meng-follow informasi mengenai Dr. Gizi _Luciana Instagramnya, dan juga untuk Nutri Health Indonesia, di mana di sana akan banyak sekali informasi-informasi mengenai nutrisi, mengenai segala macam yang berhubungan dengan nutrisi. Jadi bila ingin mengetahui lebih, silakan buka Instagram Dr. Gizi _Luciana atau Nutri Health Indonesia. Dan bagi teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut, bisa menghubungi kami di hotline kami 081211755551 tadi. Selamat malam saya ucapkan kepada teman-teman, selamat menyambut tahun baru 2024. Semoga kita diberi kebaikan pada tahun-tahun baru 2024 ini. Sampai ketemu lagi bulan depan semuanya. Terima kasih Pak Gosal. Teman-teman, terima kasih yang sudah Selamat hadir. tahun baru. Bu Teti, Pak Rudi, Bu Faison, semuanya. Bu Linda, Terima kasih Bu Pak Novi, Gosal. Lucy, Bu makasih Novi, apa Gosal. kabar? Dr. Lucy, makasih Pak Gosal. Pak Martono juga, Bu Sufi, Bu Wiwin. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya sudah hadir. Faktanya, 95% masyarakat Indonesia kekurangan serat. Bagaimana dengan keluargamu? Untung aku sekeluarga ketemu Nutri Fiber Shot. Cara enak penuhi serat. Dulu, aku kerepotan banget deh harus siapin sayur, buah, dan mikirin kebutuhan serat, terutama untuk keluarga tersayangku. Tapi semenjak ada Nutri Fiber Shot, sekarang aku nggak perlu repot-repot lagi untuk cukupi serat dan jaga pencernaan keluarga. Nutri Fiber Shot, cara enak penuhi serat. Teh dia untuk keluarga. Satu-satunya teh celup manis bebas gula. Tinggal seduh, celup, lalu nikmati semua manfaatnya bersama keluarga. Sayangi dan lindungi orang terdekat dengan yang manisnya sehat. Teh dia untuk Faktanya, 95% masyarakat Indonesia kekurangan serat. Bagaimana dengan keluargamu? Untung aku sekeluarga ketemu Nutri Fiber Shot. Cara enak penuhi serat. Dulu, aku kerepotan banget deh harus siapin sayur, buah, dan mikirin kebutuhan serat, terutama untuk keluarga tersayangku. Tapi semenjak ada Nutri Fiber Shot, sekarang aku nggak perlu repot-repot lagi untuk cukupi serat dan jaga pencernaan keluarga. Nutri Fiber Shot, cara enak penuhi serat.